Halo pemirsa Jawa Pos TV dan juga Sobat JKN, kembali lagi bersama saya Puput Puspitasari dalam acara BPJS Kesehatan Menyapa. Oh ya, Sobat JKN, kepesertaan BPJS Kesehatan gak aktif memang bikin jantung kalian deg-degan ya. Apalagi kalau tiba-tiba sakit dan kita nggak bisa mengakses fasilitas kesehatan secara gratis. Umumnya kepesertaan non-aktif itu karena telat membayar iuran. Nah, jangan biarkan iuran kalian itu menumpuk-numpuk terus sampai akhirnya memberatkan kantong sendiri. Nah, sekarang ada kabar baik nih bahwa BPJS Kesehatan punya program khusus namanya Rehab. Seperti apa itu? Akan kita bahas secara tuntas di program acara BPJS Kesehatan Menyapa, dan sudah hadir bersama saya di sini ada Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan juga Pemeriksaan atau PKP BPJS Kesehatan Cabang Magelang, ada Ibu Devi Andri Astuti. Hai Ibu Devi. Siang Mbak Puput. Siang, masih seger nih Bu? Oh masih dong, semangat Hari terus. ini kita akan memberikan informasi yang harus tuntas sih ya Bu, Iya dong. tentang program Rehab. Karena ternyata banyak sekali Sobat JKN yang belum tahu terkait program ini. Tapi sebelum ke situ Bu Devi, apa sih Bu ketentuan iuran yang ada di BPJS Kesehatan yang saat ini masih berlaku? Oke. Jadi mungkin sebelum kita bahas tentang rehab dulu ya. Rehab itu kan ada suatu program, tapi ada karena ada sesuatu munculnya kewajiban terkait iuran. Jadi intinya kita harus bahas iuran dulu nih. Oke. Apa sih ketentuan iuran bagi peserta PBPU, atau selama ini kita gampangnya sebut peserta mandiri gitu ya Mbak? Iya, ya? peserta mandiri ya. Ya. Jadi kalau peserta mandiri ini sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020, sekarang ketentuan iurannya adalah kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan, kemudian kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 itu 42.000 per jiwa per bulan. Namun untuk kelas 3, khusus kelas 3 ini ada subsidi pemerintah sehingga peserta itu hanya membayarkan 35.000 saja. Lebih ringan ya Bu? Betul, karena yang 7.000 itu disubsidi oleh pemerintah pusat sebesar 4.200 dan 2.800-nya disubsidi oleh pemerintah daerah. Jadi dengan iuran yang katakanlah yang dibayar oleh masyarakat, kelas 1 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3-nya 35.000 tadi, itu harus dibayar maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Dibayarnya di mana? Tenang, sekarang itu BPJS punya ribuan kanal Mbak untuk bayar Ribuan iuran. ya Bu ya, jadi nggak perlu bingung nih mau pilih yang mana. Jadi sebenarnya tuh nggak ada alasan kalau misalnya Mau menunggak. Apa sih alasan nunggak gitu ya? Iya, oke. Karena sesuai secara kanal kita tuh udah banyak banget, bisa melalui perbankan. Oke. Itu bisa ada mobile banking, ada ATM, internet banking, bahkan ketika kita pakai cara bank yang paling manual, misalnya saya punyanya uang tunai, mau pergi ke bank, saya yakin teman-teman perbankan tuh masih akan tetap melayani ya, diterima di setor di teller. Kemudian agen-agen PPOB di mana-mana kita lihat ya, kantor pos, kemudian Pegadaian, lalu Indomaret, Alfamart, itu di mana-mana banyak ya. Belum lagi agen-agen perbankan yang ada di sampai pelosok-pelosok itu Mbak, itu bisa menerima pembayaran iuran. Bisa maksimal tanggal 10. Nah, satu lagi nih Mbak Put, yang nggak kalah pentingnya, ini salah satu fasilitas yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat supaya nggak lupa bayar iuran. Itu adalah auto debit. Biar nggak lupa, Biar nggak lupa auto debit ya. aja. Saya yakin kita semua udah punya rekening bank ya Mbak ya. Jadi taruh uangnya di bank, kemudian nanti Bapak ini Ibu peserta mendaftarkan auto debit ke bank-bank yang bekerja sama dengan BPJS. Itu bisa Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, kemudian ada bank daerah juga, BPD itu juga bisa. Lalu bahkan untuk kanal-kanal non-bank pun bisa, seperti e-wallet itu juga bisa auto debit JKN gitu. Jadi sangat banyak ya. Iya, secara fasilitas itu kita sudah banyak pilihan dan banyak kemudahan yang kita berikan. Kenapa BPJS Kesehatan memperluas jangkauan kanal pembayaran ini Bu? Ya, sebenarnya sesuai dengan ketentuan Perpres, memang BPJS itu diwajibkan untuk mengembangkan sistem untuk memberikan kemudahan dalam hal kepesertaan dan juga pembayaran iuran. Dan juga harapan kami dengan fasilitas yang mudah seperti itu, kanalnya banyak, itu sampai ke pelosok-pelosok, harapan kami masyarakat tuh nggak lagi nunggak iuran Mbak. Karena kalau nunggak iuran itu kan ya kasihan juga ya, masyarakat itu kalau udah nunggak, nanti 1 bulan nunggak aja kartu nonaktif, kemudian nanti pas mau rawat inap ada denda rawat inap, dan itu memperpanjang prosedur di rumah sakit. Tapi sekarang kalau nunggak iuran kemudian kepesertaannya nonaktif, ada sanksi nggak sih Bu?
sanksi satu yang jelas kartu nonaktif ya. Jadi iuran itu harus dibayar maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Namun kita juga masih memberikan dispensasi. Kalau tanggal 10, kalau lewat tanggal 10 iurannya belum dibayar gimana? Tenang, masih aktif sampai akhir bulan, sampai tanggal 30 atau 31 di akhir bulan. Tapi kalau udah sampai 31 tidak ada pembayaran, maka tanggal 1 bulan berikutnya kartu jadi nonaktif. Nah, kalau nonaktif konsekuensi pertama adalah tidak mendapatkan layanan kesehatannya. Yang kedua, kalau nanti setelah saya baru ingat bayar Mbak tanggal 5 gitu, Mbak mau bayar bulan contohnya ya September, Oktober dirapel di tanggal 5 Oktober gitu. Nah, nanti setelah tunggakan dibayar, kartu aktif kembali. Tapi ada konsekuensinya. Apa tuh, Bu? 45 hari sejak kartu aktif kembali, peserta itu mengalami rawat inap, maka akan kena denda rawat inap. Jadi selama ini yang mungkin belum masyarakat tahu ya, Betul. sekarang nggak ada denda ketika telat membayar, tapi adanya denda pelayanan di rumah sakit begitu ya. Itu untuk rawat inap ya, bukan rawat jalan. Betul. Oke, Bu. Itu tentang kepesertaan ya, ketentuan iuran juga. Nah, tadi sudah sempat saya singgung sih, ada program rehab. Oh iya. Banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya program rehab itu. Iya. Oke, jadi program rehab ini adalah program mungkin kalau kepanjangannya rencana pembayaran bertahap. Kalau mudahnya cicilan. Cicilan gitu. ya. Kan tadi kita udah bahas ya, iuran sekian. Kalau nunggak jadinya iuran itu akan terakumulasi. Nah, tunggakan itu ada banyak. Jadi secara ketentuan Perpres itu BPJS Kesehatan wajib mencatatkan tunggakan iuran maksimal 24 bulan. Artinya peserta yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau badan usaha itu iurannya akan terakumulasi terus sampai maksimal 24 bulan. Nah, karena iuran itu ada yang banyak ya Mbak ya, dan juga ya kan masyarakat tuh macam-macam kendalanya. Misalnya untuk yang kendalanya masalah keuangan tentu berat kalau melunasi sekaligus. Apalagi JKN ini sistem penagihannya adalah 1 KK ya. 1 KK harus ditagih bareng kan, nggak bisa bayar yang sakit aja kan nggak bisa. Nah, program cicilan ini ada untuk mempermudah atau meringankan pembayaran setiap bulannya. Tujuannya agar para peserta ini bisa melunasi tunggakannya dan bisa mengaktifkan kembali kartu JKN-nya. Gitu. Jadi mungkin gampangnya rehab itu apa? Rehab itu ya cicilannya JKN gitu. Ya ampun, sampai dipikirkan seperti itu ya untuk pelunasannya. Ini supaya sobat JKN semuanya bisa mengakses fasilitas kesehatan secara gratis ya. Kalau sudah ada program rehab ini, jangan sampai cicilannya yang nunggak itu, jangan sampai dibiarkan aja sampai menunggak-nunggak terus ya. Karena sekarang bisa dicicil. Oke Bu, itu tadi juga termasuk dalam latar belakang BPJS Kesehatan kemudian ada program rehab begitu ya. Tapi siapa saja yang bisa memanfaatkan program ini, Bu? Jadi rehab yang dimaksud di sini adalah cicilan untuk peserta PBPU atau peserta mandiri, gitu. Nah, syaratnya yang utama atau sasarannya, kenapa yang bisa rehab ini siapa aja? Peserta PBPU yang punya tunggakan lebih dari 3 bulan, artinya punya tunggakan minimal 4 bulan sampai maksimal 24 bulan tadi. Termasuk peserta PBPU yang bahkan sudah beralih segmen, kan dia nunggak, kemudian beralih segmen ke jadi peserta PBI atau sudah bekerja, itu kan bisa langsung berpindah ya Mbak ya, berpindah segmen, tapi tunggakannya masih melekat. Nah, itu masih bisa ikut rehab, tapi yang penting syarat utamanya adalah tunggakannya lebih dari 3 bulan. Gitu. Setelah program rehab ini diluncurkan, gimana sambutan masyarakat, Bu? Saya rasa sambutan masyarakat baik ya. Untuk di KC Magelang sendiri itu sudah sekitar 9 ribuan yang mendaftarkan rehab. 9.000? Dan di secara keaktifan peserta mencicil. Jadi bukan hanya yang daftar rehab lalu ditinggalkan terus nggak dibayar-bayar lalu iuran kembali utuh gitu ya. Secara keaktifan pembayaran cicilannya yang sudah diajukan tadi itu juga keaktifannya sekitar 50% juga. Jadi 50% peserta mendaftar rehab dan sudah aktif mencicil lalu sudah lunas gitu. Ada juga yang masih dalam proses pembayaran gitu. Gitu. Jadi masyarakat saya rasa sudah cukup antusias ya dengan program rehab ini, karena kan yang semula harus membayar sekaligus ini bisa dicicil secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oke.
Nah Bu, ada nggak yang kemudian di pertengahan jalan ingin melunasi atau di pertengahan jalan tiba-tiba dia berhenti membayar cicilannya? Nah kalau yang berhenti ini gimana Bu? Oke. Jadi tadi dua ya. Yang pertama, kalau misalnya di tengah jalan itu mau langsung melunasi atau mau membatalkan rehabnya, itu bisa. Karena tadi yang mungkin perlu digarisbawahi, saya lupa sampaikan di awal bahwa kalau peserta yang menunggak sedang menjalani cicilan di rehab ini, sedang mengikuti program rehab itu, status kepesertaan itu masih non aktif. Jadi aktifnya nanti setelah semuanya lunas. Nah, gimana kalau peserta itu saya nih lagi rehab baru dapat setengah, ternyata keluarganya ada yang mau pakai gitu ya. Maka itu bisa kok dibatalkan, bisa istilahnya batal rehab, sehingga sisa tagihan yang mungkin harusnya masih 3 bulan atau 4 bulan lagi nanti akan menyatu lagi, akan tergabung dalam satu tagihan dan ditagihkan pada saat itu, sehingga peserta bisa membayarkan pada hari itu dan kemudian status kartunya menjadi aktif dan bisa dipakai. Itu kalau mau pelunasan. Kemudian kalau sudah rehab, saya rencana mencicil itu 10 kali katakanlah ya, 10 kali, 10 bulan. Ternyata di bulan ke-6 itu macet lagi. Nah, gimana itu konsekuensinya? Satu, tentunya masih nggak aktif ya, pesertaan nggak aktif. Yang kedua, kalau baru nyicil ke-6 terus nggak ada pembayaran lagi, maka cicilan yang tadi belum dibayarkan itu akan terakumulasi. Jadi nanti akan menyisakan tagihan yang tersisa itu tergabung. Contohnya tadi masih 4 kali ya, Mbak ya. Jadi tagihan yang 4 kali harusnya ditagihkan selama 4 kali, karena sudah nggak bayar di cicilan yang ini, otomatis terakumulasi sehingga tagihannya membulat lagi. Oh, jadi lebih banyak lagi ya Bu ya? Iya. Kalau bulan depan-depannya juga nggak bayar, jadi menyatu lagi. Betul. Jadi contohnya tadi 6 bulan udah dibayar, kemudian yang 4 itu belum dibayar tapi udah macet, maka yang 4 itu jadi tergabung dalam satu tagihan lagi. Oke, Sobat JKN, itu baru secuil informasi yang disampaikan oleh Bu Devi. Nah, kita masih akan bahas lagi di program BPJS Kesehatan Menyapa. Masih siap ya Bu buat kita bocorin apa aja sih tentang rehab itu? Nah, kita akan lanjut di episode selanjutnya.